Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian melihat materi ini. Untuk materi di praktek akuntansi manajemen yang terakhir, yaitu membahas mengenai masalah capital budgeting atau penganggaran modal. Terakhir kemarin kita melihat analisis untuk biaya relevan. Nah, biaya relevan ini sebenarnya salah satunya adalah keputusan dalam investasi modal. Nah, karena ini lumayan panjang analisisnya, maka saya jadikan poin tersendiri. Materinya mengenai penganggaran modal saya pisahkan. Tapi ini semua juga terkait sama biaya relevan. Artinya, kalau kita mau menganalisis capital budgeting mengenai suatu investasi, kita masukkan cost dan tambahan pendapatan yang terkait sama investasi yang kita pilih. Nah, kalau kemarin kan keputusannya kita mau beli atau mau buat sendiri, atau keputusannya menerima pesanan atau enggak. Kalau di capital budgeting, kita tuh mau memilih investasi ini apa tidak, gitu lah. Atau investasi mana yang mau kita pilih, gitu ya. Jadi terkait sama sumber daya yang kita punya, kita tuh mau memilih melakukan investasi yang mana. Nah, pokok bahasan mengenai investasi itu katanya bisa diganti dengan nama proyek gitu ya. Proyek yang mana? Karena maksudnya di sini investasi adalah maksudnya project ya, proyek yang mana yang mau kita pilih. Nah, apa sebenarnya alasan perusahaan melakukan investasi atau melakukan, kalau di sini namanya penganggaran modal gitu ya. Perusahaan atau bisnis seringkali dihadapkan pada peluang atau kebutuhan untuk melakukan investasi dalam suatu aset atau proyek yang mencerminkan komitmen jangka panjang. Nah, sebagai contoh, perusahaan mungkin dihadapkan dengan keputusan apakah melakukan investasi atau tidak dalam pabrik baru. Jadi keputusannya sangat beragam. Sebagai contoh, misalkan kalau perusahaan manufaktur, kita mau ekspansi pabrik lagi enggak gitu ya, atau mesin dan lain sebagainya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Oke, nah ini dinamakan capital budgeting decision, jadi keputusan penganggaran modal atau keputusan investasi. Nah, ini adalah proses otorisasi dari keputusan ini gitu ya. Jadi kalau di SIA tuh kita belajar kan kita request dulu untuk mengajukan penganggaran modal gitu ya. Jadi kita pilih apakah mau perluasan proyek gitu ya. Kita ajukan dulu. Kemudian yang kedua, proposal ini tadi ajuan kita tuh dipilih oleh budget komite. Jadi ada komitenya, ada semacam komite yang terkait dengan keputusan belanja modal atau penganggaran modal. Dan kemudian dianalisis dulu apakah ini worth it enggak untuk keputusan ini, dan kemudian Dewan Komisaris ya itu yang mengapprove mengenai capital budgeting. Nah, sebenarnya kenapa kok sampai Dewan Komisaris, tergantung luasnya atau besarnya atau materialitas dari proyek tersebut. Tapi kalau proyeknya nggak terlalu signifikan, nggak sifatnya strategis, ya itu bisa diputuskan dalam level satu unit tertentu. Nah, kemudian ini beberapa jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama ada ekspansi bangunan. Bangunan yang dimaksud adalah bisa bangunan pabrik kalau ini perusahaan manufaktur. Jadi kita mau ekspansi, mau bikin pabrik di mana lagi nih? Contohnya kayak Pokariswa tuh punya 2 pabrik di Sukabumi sama di mana tuh, di Pasuruan. Dia mau bikin lagi nggak ekspansi kemana? Misalkan di daerah Mojokerto tuh, yang Mojokerto kebanyakan daerah industri, atau di daerah Ungaran. Nah, itu namanya ekspansi. Kita mau memperluas, menambah pabrik kita. Tapi nggak harus beda kota ya. Misalkan bisa juga kita melakukan ekspansi dengan menambah bangunan di tempat yang sudah kita punya. Terus yang kedua, penggantian peralatan. Peralatan di sini banyak
analogikan dengan mesin ya, maksudnya mesin produksi di dalam suatu pabrik. Kita mau ganti, gitu ya, atau memilih peralatan mana yang mau kita ganti, gitu ya. Nah, dari penggantian atau pemilihan, nah juga ada pilihan apakah kita mau sewa mesin itu atau mau beli. Nggak cuma mesin juga sih, bisa bangunan. Kita sebaiknya pabrik itu beli apa sewa. Nah, ini kan terkait dengan kalau di akuntansi keuangan ini ada terkait sama apa namanya? Saya lupa. Financial list sama capital list kalau nggak salah ya, yang diatur dalam PSAK. Karena banyak juga sebenarnya pabrik-pabrik itu yang memang nggak bangun sendiri. Misalnya kayak banyak garment ya. Kalau garment kan gampang, nggak perlu sumber daya tertentu gitu loh. Kecuali kalau kayak semen gitu kan susah kalau dia sewa kan. Nah, jadi tergantung perusahaannya. Kalau kayak garment, bikin sepatu, bikin tas gitu banyak kok perusahaan yang dia nggak punya. Dia sewanya jangka panjang, misalkan 15 tahun, 10 tahun. Nah, tujuannya dari beberapa hal penganggaran modal ini tadi sebenarnya adalah untuk masalah cost reduction. Jadi cost reduction ini sebenarnya misalnya penghematan dari sisi tenaga kerja. Dia mau bangun mesin karena pengen mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Jadi memang perkembangan dari teknologi atau perusahaan untuk menggunakan otomatisasi sebenarnya juga berdampak ya, walaupun memang secara time ya, waktu untuk penyelesaian lebih cepat, tapi juga bisa masalah kos juga lebih cepat. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang prosesnya tuh nggak bisa digantikan oleh mesin ya. Jadi beberapa hal ini, jadi yang kalian pahami bahwa mau penganggaran modal atau keputusan investasi yang dimaksud di sini adalah bukan investasi keuangan, tapi adalah investasi mengenai aset tetap. Selanjutnya, keputusan capital budgeting itu meliputi ini tadi ya, udah kita bahas. Nah, kemudian karena ini tadi banyak bersifat jangka panjang, maka dari itu ada yang namanya konsep nilai waktu dari uang. Karena nilai rupiah sekarang itu yang kita miliki itu lebih tinggi dibanding dengan nilai rupiah dari tahun sekarang, karena rupiah sekarang dapat diinvestasikan yang akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut. Nah, ini kayaknya kurang tepat ya kata-katanya, nanti saya perbaiki. Jadi gini, nilai rupiah yang kita miliki saat ini itu nilainya lebih tinggi dari nilai rupiah yang kita dapatkan di masa yang akan datang, karena nilai rupiah yang kita miliki sekarang ini dapat diinvestasikan yang dapat menghasilkan return di masa yang akan datang. Jadi nilai 10.000 saat ini itu berbeda dengan 10.000 katakanlah untuk 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Nilainya kan akan semakin rendah gitu ya. Katakanlah kayak kalian waktu SD uang sakunya katakanlah 1.000 gitu ya. Udah bisa beli jajan 2 gitu ya. Sekarang 1.000 cuman buat bisa beli kerupuk gitu ya, belinya 1 lagi kalau di kantin kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi ada nilai waktu dari uang yang dipertimbangkan dalam keputusan investasi ini karena jangka panjang. Nah, time value of money ini digunakan sebagai dasar atau metode dalam penghitungan atau analisis kuantitatif dari penganggaran modal. Nah, teknik penganggaran modal yang mempertimbangkan nilai waktu uang menggunakan arus kas ini dinamakan diskonto, discounted cash flow biasanya kalau kalian sering dengar. Nah, maka dari itu ada 2 cara dalam melakukan keputusan capital budgeting. Yang pertama adalah screening. Keputusannya pakai screening dulu. Screening itu kita lihat apakah proyek yang diusulkan itu memenuhi standar diterimanya suatu proyek gitu ya. Jadi kita nerima atau enggak usulan itu gitu ya. Terus yang kedua adalah keputusan preferensi. Kita memilih dari beberapa pilihan proyek yang sudah kita terima ketika kita menganalisis poin yang pertama tadi.
gitu ya. Jadi ini meranking. Kenapa? Karena perusahaan tuh mungkin juga nggak punya banyak sumber daya yang luas gitu, yang lebih-lebih sehingga dia bisa melakukan investasi di banyak pihak. Karena sumber daya itu terbatas gitu ya. Bahkan nggak semua perusahaan juga menggunakan asetnya, cash-nya tersendiri untuk melakukan investasi. Bisa juga dengan pendanaan dari pihak ketiga, baik dari saham maupun dari utang untuk mendanai investasi tersebut. Maka dari itu kan dia memilih kan, mau investasi yang mana? Yang pastinya dia melakukan investasi yang menguntungkan. Nah, itu yang poin pertama. Ya, poin pertama. Nah, kalau yang poin yang pertama ini tadi, kita melihat apakah apakah investasi tersebut memberikan keuntungan. Jadi poinnya adalah memberi keuntungan enggak. Jadi ngitungnya antara uang yang kita keluarkan sama sampai di akhir periode investasi. Umur ekonomisnya nanti sampai kapan? Ya, memberi keuntungan enggak? Nah, kalau iya, kita pilih. Kenapa? Karena perusahaan mungkin terbatas dalam masalah sumber dananya. Karena perusahaan itu nggak mesti menggunakan uang atau asetnya tersendiri dalam mendanai investasinya. Bisa jadi menggunakan pendanaan jangka panjang. Nah, pendanaan jangka panjang ini bisa dari investor maupun dari kreditor. Nah, oleh karena itu, misalkan ada 1 sampai 20 ajuan investasi dari berbagai divisi gitu ya, dan berbagai tempat investasi gitu ya. Nah, dari perhitungan kita dapat 15 yang menguntungkan. Nah, kemudian dari 15 itu, misalnya kondisinya perusahaan itu mampu untuk mendanai kira-kira ada 7 gitu ya. Berarti kan nggak semuanya kita bisa kan, nggak mungkin separuh saya ya nggak tepat gitu ya. Kita lihat investasi mana yang memberi keuntungan yang lebih. Makanya kita menggunakan perhitungan yang kedua, yaitu menggunakan preference. Kita melakukan preferensi, perankingan. Oke, dari 15 kita ranking 1 sampai 15. Nah, karena kita dananya cukup sampai 7, ya udah 7 investasi ini yang mau kita laksanakan. Gitu ya. Jadi nanti kita cek untuk perhitungan screening dan preference. Jadi screening dulu baru preference. Nah, ini ya screening baru preference ya. Kita apakah investasi tersebut diterima apa enggak. Yang kedua di ranking. Nah, selanjutnya poin yang pertama screening decision. Nah, screen decision ini memilih proyek yang potensial untuk diterima. Metode yang digunakan ini pakai discounted cash flow atau diskonto aliran kas. Nah, artinya kalau screening itu kita mempertimbangkan time value of money, mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Jadi rumus yang digunakan di sini tuh kita pakai perhitungan nilai waktu dari uang. Nah, ada 2 cara, yaitu net present value sama internal rate of return. Nah, kalau net present value, jadi kita tuh menghitung present value kan, nilai sekarang dari uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Nah, kenapa ada netnya? Karena ini adalah metode yang merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Oke, jadi kita melakukan investasi nggak hanya ngitung uang yang mau kita terima di masa yang akan datang, tapi kita juga ngitung uang yang kita keluarkan untuk investasi tersebut, gitu ya. Tapi pakai cash flow, nggak kayak gini. Misalkan kalau nggak pakai net present value itu gini, saya beli kendaraan buat pengantaran jasa saya, usaha saya. Dari pengantaran itu saya bisa menghemat biaya, katakanlah
berapa ya, misalkan setahunnya bisa menghemat 2 juta gitu ya. Kendaraan itu nilainya misalkan 25 juta. Jadi kira-kira kalau umur ekonomis kendaraan itu 8 tahun, berarti saya untung nggak beli kendaraan, padahal saya beli 25 juta. Ya kan? Terus setahun saya bisa menghemat 2 juta. Jadi saya selama 8 tahun itu menghemat 16 juta. Maka padahal uang yang saya keluarkan, nah jadi kan selisihnya tadi 25 dikurangi 8 kali 2, 16. Berarti ada 9 juta. Katakanlah nilai sisanya itu 8 juta. Wah, berarti aku rugi. Rugi 1 juta gitu. Nah, itu artinya dia nggak mempertimbangkan time value of money. Karena cuma lihat uang, oh 2 juta dikalikan 8 tahun. Padahal nilai 2 juta yang dihemat sekarang sampai 8 tahun yang akan datang, itu nilainya berbeda. Jadi bayangkan dulu bahwa net present value itu kita ngitung selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar, ya. Present value dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, kalau internal rate of return method ini adalah metode tingkat bunga yang menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Jadi dari net present value ini dicari prosentasenya. Kalau ini secara nominal, yang pertama, ya, yang pertama ini gampangannya tuh kamu lihat secara nominal. Ini, yang kedua ini adalah secara rate-nya, persennya. Gitu ya. Jadi sebenarnya sama, cuman dibuat persennya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau preferensi itu meranking, tapi dia nggak pakai time value of money, jadi mengabaikan nilai waktu dari uang. Perhitungannya itu nggak memikirkan mengenai time value of money. Nah, cara ngitungnya apa? Payback period, payback method, dan yang kedua simple rate of return. Gampang sebenarnya, sering banget kamu pakai istilah ini, payback method. Payback method tuh kayak kamu kalau punya beli, misalkan kamu usaha beli apa ya namanya, kapkun gitu ya, investasi franchise kapkun. Kamu ngeluarin uang 15 juta. Pasti kan kamu tanya berapa lama ya saya bisa menutup investasi yang saya keluarkan, atau berapa lama saya balik modal ya gitu loh. Ketika uang yang kamu keluarkan ini sudah tertutup gitu loh. Nah, itu namanya payback method, metode pengembaliannya berapa lama ya. Kalau simple rate of return prosentasenya berapa persen gitu ya pengembaliannya. Sebenarnya ini udah sering banget kamu jumpai ya. Jadi investasi kalau secara individual bisa kalau investasi secara individual bisa kayak tadi ya, misalkan kamu punya uang berlebih terus kamu melakukan investasi di kayak makanan atau minuman di belakang kampus yang dijual yang franchise gitu ya, kamu beli ininya gitu ya, itu kira-kira berapa lama. Nah, itu cara kita menganalisis dengan menggunakan itu. Atau misalkan kegunaannya, misalkan kamu punya uang juga mau investasi laundry, kira-kira laundry ini nanti menguntungkan nggak sih di masa yang akan datang. Nah, ngitungnya pakai gini, nggak cuma pakai penerawangan saja. Oke, sekarang net present value, metode net present value. Nah, ini ada penjelasannya, nanti silahkan dibaca. Jadi nanti pakai dalam penggunaan NPV, tingkat pengembalian yang disyaratkan harus didefinisikan. Tingkat pengembalian yang disyaratkan ini merupakan tingkat minimum yang dapat diterima. Jadi perusahaan tuh nentuin prosentasenya saya nerima proyek itu berapa, ya kan? Nah, kan nanti pakai ada namanya tingkat pengembalian yang disyaratkan, required rate of return. Nah, ini dasarnya apa? Misalkan saya nentuin 12% atau 15%, itu kan nggak asal. Artinya kalau saya punya proyek itu minimal tuh saya dapat 15% atau 12%. Nah, ini disesuaikan dengan apa? Ini loh, diskonto gitu ya, atau
biaya modal atau cost of capital. Nah, cost of capital itu apa? Biaya untuk mendapatkan modal. Jadi misalkan kita pinjam uang di bank untuk atau dari kreditor ya untuk mendanai investasi tersebut. Nah, misalkan dari perbankan tuh suku bunganya 12%. Artinya, kalau bisa kan kita bisa dapat proyek yang di atas dari itu kan. Tujuannya apa? Ya kalau kita bayar bunga, kita masih tetap untung. Jangan sampai laba yang kamu dapatkan itu malah kurang dari biaya bunga yang kamu keluarkan. Makanya tingkat prosentase yang dihitung nanti adalah di atas itu. Ya. Nah, kita juga harus mempertimbangkan aliran kas masuk. Tadi kan katanya net present value itu selisih kan antara inflow sama outflow. Untuk itu maka aliran kas masuk ini terdiri dari tambahan pendapatan, dari penghematan yang dari mesin atau bangunan yang dibeli atau dibangun, kemudian pengurangan biaya yang terjadi. Jadi ada tambahan pemasukan kan. Terus nilai sisa dari aset tersebut di akhir periode nanti itu juga harus dihitung. Kemudian penarikan kembali modal kerja di akhir periode. Oke, misalkan penarikan kembali modal kerja tuh misalkan di akhir periode ternyata masih ada persediaan, masih ada piutang yang bisa ditagih. Itu namanya penarikan modal kerja. Nah, investasi awal ini adalah uang yang kita keluarkan pada saat melakukan investasi untuk akuisisi aset tersebut. Kenaikan modal kerja ini tadi ya semacam pengeluaran modal kerja yang digunakan untuk keputusan yang pertama. Terus kalau kita asetnya ini berupa peralatan atau kendaraan, berarti kan ada perbaikan dan pemeliharaan yang kita keluarkan secara rutin. Terus kemudian ada tambahan biaya operasi terkait sama keputusan investasi ini. Nah, setelah kita ngitung NPV, kita melihat apakah hasilnya positif atau negatif. Gampangannya gini, kalau positif itu artinya aliran kas masuk itu lebih besar. Nilai present value kas masuk lebih besar dari nilai present value kas keluar. Sisa, ada sisanya. Turahlah uangnya. Ya, tapi udah dihitung present value-nya loh ya. Tapi kalau negatif, ya, negatif itu artinya kalau nilai present value kas masuk itu lebih kecil dari nilai present value kas keluar. Artinya, nilai yang kita dapatkan nanti, present value yang akan kita dapatkan dari keseluruhan umur proyek itu lebih kecil daripada uang yang kita keluarkan. Kan artinya negatif. Ya, yang kita terima yang mana? Yang ini. Yang positif. Ya, kalau negatif kita tolak proposalnya. Paham ya? Nah, kayak gimana tuh Bu caranya? Nah, sekarang kalau udah accept, sudah paham langkahnya, kita buat perhitungannya dulu. Contohnya, perusahaan manufaktur ditawari kontrak selama 5 tahun untuk menyediakan spare part pada suatu perusahaan. Nah, berikut data terkait dengan kontrak. Ada kos yang dikeluarkan untuk beli peralatan 160.000, modal kerja yang diperlukan 100.000, perbaikan peralatan pada tahun ketiga 30.000, nilai sisa pada tahun terakhir ya, tahun kelima karena kontraknya 5 tahun 5.000. Oke. Oh iya, BTW investasi saya lupa menjelaskan, nggak cuma sekedar kita beli aset ya, tapi juga kayak semacam kita terima pesanan, kita menerima proyek dari pelanggan kita gitu ya. Atau kayak contohnya di perusahaan apa ya basisnya proyek ya. Nah, kemudian mana tadi ya Allah? Pendapatan dan kos tahunan. Penjualan spare part 750.000,
400.000 dan 270.000. Jadi tadi saya ulangi lagi ya, maaf ya. Kayak contohnya perusahaan konstruksi itu tuh dia juga menerima proyek dari konsumennya, gitu ya. Jadi proyek itu membutuhkan effort yang besar karena harus beli peralatan tertentu, gitu ya. Kalau kemarin kita cuman peralatannya mungkin nilainya nggak besar gitu, tapi kalau kita mau nerima proyek kayak gini itu juga bisa, ya. Lupa tadi saya menjelaskan di awal. Nah, pada akhir tahun kelima ada modal kerja yang ditarik sebesar 100.000, tingkat bunga sebesar 10%. Jadi ada tingkat bunganya sebesar 10%. Berdasarkan data tersebut, apakah kontrak akan diterima? Sebelum kita menghitung, kalau kemarin kan kita identifikasi mana biaya relevan, mana yang nggak relevan. Kalau ini, kita lihat dulu alirannya, ini aliran kas masuk apa aliran kas keluar. Nah, yang kita hitung pertama adalah aliran kas masuk dulu per tahun. Kan kita belum ada kan? Belum diketahui. Nah, makanya caranya gimana? Pendapatan 750.000 dikurangi cost per part 400.000 kan? Oke, dikurangi biaya operasi 270.000, dapatnya 80.000. Nah, ini asumsinya adalah sudah di luar depresiasi. Kalau misalkan diketahuinya laba akuntansi, itu beda lagi ya. Jadi ini tidak mempertimbangkan akrual, tapi ini aliran kas ya. Jadi kita dapat uang 750.000 dari penjualan karena penerimaan proyek ini, gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kalian lihat adalah poin-poin yang tadi di depan itu dibuat poin-poin yang diketahui dibuat di sini. Misalkan investasi peralatan. Tahunnya kapan? Kan sekarang kan? Karena kita mau menerima proyeknya sekarang. Oke. Nah, berarti ini kas masuk apa kas keluar? Ini kan kas keluar, ya kan? Karena kita beli peralatan, investasi peralatan, kan? Nah, kita faktornya 1. Kenapa? Karena sekarang 10.000 sekarang ya dikali 1. Paham ya? Nilai 10.000 kalau di berapa present value-nya ya 10.000. Paham ya? Nah, ini minus kalau dia kas keluar. Ya. Modal kerja yang diperlukan. Kalau sekarang modal kerja diperlukan kan untuk keputusan investasi sekarang kan, makanya ini 100.000 keluar, ya. Nih, minus sekarang karena pasti dikeluarkan di awal proyek, oke. Nah, aliran kas masuk ini asumsinya adalah sama. 5 tahun tuh per tahunnya kita dapat 80.000. Asumsinya dulu dibuat sama dulu, gitu ya, 80.000. Nah, kalau aliran kasnya sama, kalau 5 tahun kan gampangannya kita 80.000 kali 5, 400.000 kan? Nah, tapi kan kita ngitung present value. Caranya gimana? Pakai tabel present value yang annuitas. Coba kita lihat. Kalau diketahui di sini ini tabelnya 10. Kan ini 10% kan? Ini 5 tahun ditarik 3,79. Ya. Jadi kalau itu annuity kan annual per tahun ya. Kalau per tahun kamu dapat pakai tabelnya yang annuity. Tapi kalau cuman pada tahun tertentu pakainya single sum. Saya rasa itu udah banyak dipelajari di AKM. Ya. Jadi kembali lagi ke tabel yang tadi. Ini dikalikan 3,791. Caranya lihat tabel. Ya. Nih. Dikalikan 80.000 kali. Jadi nilai 400.000 yang kita hitung sekarang tuh sebenarnya sama kayak uang sekarang 303.000. Ya. Perbaikan peralatan di tahun ketiga. Katanya ada perbaikan kan? Nah, ngeluarin 30.000. Cek dulu 10% sama 3.
0,7513. Nah, 0,751 dikalikan sekian. Jadi nanti tahun ketiga tuh sebenarnya nilai sekarangnya tuh 22.000. Paham ya? 100.000 ini adalah modal di akhir periode yang akan kita dapatkan. Makanya masih plus, positif. 0,621. 10% dilihat di tahun ke-5. Ya. 0,62. Nilai peralatan. Jadi di akhir periode alat itu tuh nilainya nggak 0, tapi masih bisa nilai bukunya tuh 5.000. Maka dari itu dilihat nilainya di present value kan. Nah, kalau udah dihitung dijumlah ke bawah. Karena ini udah ada minus, jadi ya paham ya? Langsung kelihatan jumlahnya. Makanya jangan sampai salah masalah minus, karena kita harus bisa memisahkan mana aktivitas yang inflow, memberi kas masuk, dan cash flow, outflow. Nah, jadi keputusannya bagaimana? Jadi keputusannya adalah ini sebenarnya yang sebelah sini adalah dolar ya, atau rupiah lah, di satuan moneter. Ini tahun, ini dolar, ini desimal. Nah, keputusannya bagaimana? Seperti yang ada di penjelasan di depan tadi, bahwa ketika net present value itu hasilnya positif, maka proyek seharusnya diterima. Ya, bisa diterima dulu, dipertimbangkan dulu. Kalau dia nggak punya keputusan banyak, apakah perlu dianalisis selanjutnya? Ya nggak usah ya. Kalau dia cuma punya keputusan pilihan 1-2 ya udah diterima aja. Dia menguntungkan kok. Ya kan? Tapi kalau perusahaan dihadapkan pada beberapa keputusan ya kita ranking. Gitu ya. Nah, misalkan kayak kalian gitu ya. Kalau ada yang datang ke kalian, misalnya perempuan gitu ya. Kalau mungkin nggak punya pilihan ya wes kita itu yang terbaik gitu ya. Tapi kalau ada pilihan di ranking dulu, mana yang positifnya lebih besar gitu misalkan. Jadi kita lihat dulu case-nya tuh kayak gimana penerapan net present value ini. Sama kayak kalian yang mengevaluasi positifnya sama negatifnya banyakan mana sih gitu. Kalau positifnya paling banyak ya tak terima dulu. Oke, dari 5 yang datang diterima 3. Nah, 3 itu di ranking. Ya. Aspeknya apa aja ya tergantung positif dan negatif yang menurut kalian tuh disepakati dulu dengan keluarga misalkan kayak gitu. Sama metodenya kayak net present value. Kenapa? Karena itu investasi jangka panjang juga kan. Gitu. Ya. Ini tabelnya saya sih ngambil dari internet, kayaknya di buku AKM kalian juga ada kan. Jadi single ya, kurang G. Nah itu tadi di net present value. Maka dari itu untuk tugas di kasus 9 sama banget kayak tadi. Nah, Anda pahami ini yang diketahui apa aja ya, dipahami dulu. Yang pasti yang perlu kalian lakukan dulu, hitung dulu cash inflow-nya berapa. Ya. Ada tahapannya kan ya, kalau di buku praktek cash inflow-nya berapa baru ngitung net present value kayak tadi. Silakan ditanyakan kalau nanti ada yang bingung. Terus kasus 1 ini juga sama ya, net present value sama indeks profitabilitas. Metode yang kedua yaitu metode IRR atau Internal Rate of Return. Adalah tingkat pengembalian dari investasi selama umur investasi tersebut. Persentasenya ya. IRR didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menentukan apakah nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Ingat ya, cash inflow sama outflow. IRR dihitung dengan cara menentukan tingkat diskonto yang memiliki nilai sekarang dari proyek sebesar 0. Nah, setelah IRR dihitung, kemudian dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh perusahaan. Jadi kamu pengen dapat berapa tadi yang kita lihat ya? Yang didapatkan proyek itu berapa? Nah, sama dengan atau lebih besar dari, jika IRR sama dengan atau lebih besar dari yang pengembalian yang diinginkan perusahaan, maka keputusannya diterima. Tapi kalau lebih kecil ditolak. Contohnya gimana? Rumusnya tuh intinya gini, mana ya? Investasi kas yang
investasi yang disyaratkan atau investasi awal dibagi sama arus kas bersih. Contohnya, beli mesin baru seharga 104.320 dibagi sama 20.000 sama dengan 5,216. Nah, jadi ini kas masuk yang kamu keluarkan berapa dibagi sama yang masuk. Kan 5,216, kan? Nah, 5,216 itu ditarik ini kan artinya investasi yang kamu keluarkan ini 5 kalinya dari arilan kas masuk tahunan. Per tahun, kan? Berarti prosentasenya berapa? Kita lihat di tabel. Tabelnya tadi berapa persen ini? 10 tahun ya. 10 tahun, 5,216. Jadi ngeceknya di sini tadi. 5,216. Kenapa kok pakai annuity? Karena itu kas yang diterima tahunan. 10 tahun. 5. Nah, ini ya. Ya, 5,126. Artinya 14%. Mengacu ke sini. Itu ya nyarinya ya. Nah, jika tingkat bunga yang disyaratkan perusahaan sebesar 12%, bagaimana keputusan investasi tersebut? Jadi kita lihat ini, kalau lebih ya berarti ya, 14% kan lebih dari tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan, maka diterima. Oke. Diterima kalau lebih. Nah, kemudian peringkatan. Suatu perusahaan kadang nggak punya dana yang cukup untuk menerima semua tawaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan keputusan preferensi terkait dengan proyek yang akan diterima untuk menentukan proyek mana yang akan didanai. Maka dari itu, menggunakan beberapa metode tadi ya sama ya, IRR dan NPV. Oke. Nah, karena tadi maksudnya kalau NPV semuanya positif dan perusahaan harus milih salah satu, ya pakai IRR. Ya. Contohnya ini, kalau pakai IRR. Kemudian yang ketiga adalah pakai profitability index, gitulah. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat sekarang. Present value 81.000 inflow-nya, outflow-nya 80.000. Nah, ini 6.000, ini 5.000. Kalau kita cuma lihat net present value, kan berarti gimana? Cuman sama-sama 1.000 kan hasilnya, net present value loh ya. Kan? Oleh karena itu, kita pakainya profitability index, dibandingkan. Ya, caranya gimana? Inflow dikurangi outflow. Ini dibagi ini. Ya, ini bagi ya. 1,01. Ini bagi ini 1,02. 1,2. Maka yang lebih besar kan yang B. Maka the higher the profitability index, the more desirable the project. Jadi semakin tinggi profitability index, kita lebih putuskan yang tinggi, yang B. Ya, artinya ini untuk melihat bahwa net present value itu juga punya kelemahan, gitu ya. Atau kalau sama-sama positif net present value-nya sama-sama 1.000 gitu ya, mana yang kita pilih? Ya pakai profitability index. Nah, ini contohnya di modul perusahaan manufaktur mempertimbangkan proyek A dan B. Investasi A 600.000, B sekian gitu ya. Net present value-nya 90.000, ini 80.000. Walaupun NPV proyek A lebih besar daripada proyek B, tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan investasi. Kan karena investasi awalnya berbedanya jauh banget, karena investasinya beda ya. Satu mesin di bidang yang berbeda gitu ya. Oleh karena itu perlu indeks. Nah, sama. Sebenarnya bisa dua cara ya proyeknya ya. Kalau ini kan net present value. Kalau tadi pakai inflow kan ya, ya udah kita ngikutin yang di modul aja nggak masalah sih. Sebenarnya bedanya adalah ini kan kalau tadi 1,01 artinya 1%. Kalau ini kan
20%. Kalau ini langsung ke profitabilitasnya. Jadi silahkan boleh pakai yang ini atau yang ini, atau kalau di modul ini ya kita sepakati ini. Jadi nggak masalah. Kalian tuh nggak perlu satu jawaban dari yang namanya ilmu pengetahuan tuh bisa beragam gitu ya. Konteksnya apa gitu. Jadi nggak ada yang salah, tapi interpretasimu yang tepat. Nah, sekarang ada payback method. Untuk meranking tadi ya, salah satunya selain profitabilitas indeks ada metode periode pengembalian. Nah, periode pengembalian itu tadi yang saya jelaskan di awal ya. Kapan ya saya kalau investasi ini tuh balik modalnya berapa lama ya? Berapa tahun? Nah, kalau di sini dikatakan semakin cepat semakin baik. Tapi perusahaan itu harusnya punya periode pengembalian maksimum. Jadi dia menetapkan, saya pengennya kalau balik itu ya 4 tahun, 5 tahun. Mana yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, artinya yang diterima yang gimana? Yang kurang dari atau sama dengan periode yang ditentukan oleh perusahaan. Caranya, investasi awal dibagi arus kas masuk tahunan bersih. Satuannya tahun. Nih ya, 4 tahun. Tapi kalau misalkan hasilnya ini jadi 40.000 dari ini ya, investasi alat baru dikurangi nilai mesin. Nah, ingat ya, investasi awal yang dimaksud di sini alat baru beli 150.000 dikurangi sama nilai sisa mesin 10.000. Maka investasi yang diperlukan itu 140.000 ya, dibagi sama arus kas masuk tahunan bersih. Arus kas masuk itu didapat dari ini ya, perhitungan laba dengan ditambah sama pengeluaran selain kas depresiasi. Jadi ada depresiasi kan di sini 15.000 jadi dikeluarkan. Nah, kan nggak diikutkan perhitungan, maka sebenarnya aliran kas masuk ada 35.000. Jadi 140.000 dibagi 35.000 adalah 4 tahun. Ya. Nah, kalau misalkan hitungannya Bu, kalau hasilnya 4,2 itu artinya 4 tahun 2 bulan apa gimana? Enggak. 0,2 itu artinya 0,2 kali 12. 2/10 kali 12. Ya kan? Berarti gimana caranya? Berarti kan 2/10 berarti 240 bagi 2/10 kali 12, 24 bagi 10, 2,4. Artinya 4 tahun 2 bulan 0,4 kali 30 hari. Jadi 2,4 bulan. Jadi kalau mau tahu harinya 0,4 kali 30 hari. Jadi bukan ketika itu 4,2 langsung 4 tahun 2 bulan. Gitu ya, tapi 2 itu artinya prosentase dari 12 bulan. Ya. Tapi kalau memang pertanyaan nggak ada tanyakan berapa bulan ya wes 4,2 tahun gitu aja. Ya. Nah, ada kelemahannya di payback period karena kita nggak mempertimbangkan nilai uang. Ya. Nggak pakai time value of money. Yang kedua, mengabaikan kinerja investasi setelah periode pengembalian. Jadi manajerku fokusnya cuma sampai target waktu yang diinginkan. Misalkan 4 tahun, udah targetnya 4 tahun. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah simple rate of return method. Metode tingkat pengembalian akuntansi. Ini bedanya sama kayak tadi, kalau tadi kan pakai cash flow. Kalau rate of return ini pengembalian tapi laba akuntansi gitu ya. Ini ya, kalau di modul kayak di buku modul kayak gini, kalau di ini sama kayak gini. Sebenarnya sama ya. Berapa tambahan laba operasi tahunan. Jadi mempertimbangkan akrual. Dibagi investasi awal. Ingat, investasi awal itu dikurangi sama nilai residu di akhir periode. Nah,
Ini contohnya 100.000 dikurangi 8 tambahan pendapatan berarti 100.000 dikurangi 80.000 atau tambahan laba sebenarnya ya, tambahan laba kan. Nah, 20.000 dibagi 140.000 14,3%. Jadi simple rate of return ya. Nah, kalau kasus 10 ini kasusnya adalah keputusan membeli mesin baru atau memperbaiki mesin lama. Nah, ini ada beberapa biaya relevan yang terkait dengan keputusan mesin baru atau mesin lama. Mempertimbangkan untuk mengganti mesin selama 5 tahun, untuk mengerjakan proyek ya selama 5 tahun, dan tingkat bunga adalah 12%. Nah, kalau pakai mesin baru, dia beli pendapatan tahunannya bertambah 1.800.000, biayanya segitu. Maka yang kita lihat adalah aliran kas masuk bersihnya sudah diketahui ya. Nah, kalau tadi yang kasus yang 9 kita ngitung aliran kas masuknya. Nah, ini ada investasi awal, nilai sisa diketahui, yang ini nggak ada nilai sisanya, 0. Nilai nah, maksudnya ini nilai sisa peralatan lama sekarang. Jadi kalau pakai mesin baru, artinya ini kayak opportunity cost gitu loh, ya kan? Nilai sisa mesin lama kan udah nggak dipakai, berarti kan diganti kan. Sekarang tuh nilainya 5 juta, ya. Jadi ini opportunity cost di sini. Oh bukan, jadi ini adalah opportunity. Jadi kalau dia nah ini menambah aliran kas. Jadi kalau dia pakai mesin baru kan yang lama kan bisa dijual kan. Nah ini dapat 5 juta. Terus nilai akhir proyek kalau yang ini 2,5, kalau ini 1 juta. Kalau ini nggak ada, kenapa? Karena dia nggak ada alternatif gitu loh. Nggak boleh hujan-hujan deh. Nah, perbaikan pada tahun ketiga ini ada 2 juta dan 3 juta. Nah, kalian nanti ngitungnya satu-satu ya. Satu-satu. Nah, kalau saya lihat selisihnya nanti berapa antara ini dan ini. Nah, jadi nanti harusnya net present value yang besar itu yang dipilih. Ya, karena sama-sama alat ukurnya cuma diminta pakai net present value. Ya. Kemudian kasus 11. Kasus 11 ini sama sebenarnya kayak tadi, milih mana PT kontraktor atau bangun terus. Tapi kita nggak cuma berhenti pada NPV aja, ya. NPV lalu profitability index, ya. Jadi dibandingkan pakai proses perbandingan investasi awal dan arus kas yang ditambahkan, yang diterima. Kayak tadi di depan ya, boleh pakai yang 1 koma atau langsung profitabilitasnya juga bisa. Ya. Ini enak sih kalau udah pakai modul kan udah ada lembar jawabnya, jadi kalian gampang. Cuman yang perlu kalian lihat adalah ini plus apa minus, makanya dilihat dulu jenis kas masuk tuh mana aja, yang kas keluar tuh mana aja. Nah, kasus 12 dan 13 ini cuma tinggal dikit. Nah, ini yang latihan 1 sama kayak tadi, diminta NPV sama indeks profitabilitas, sama ya. Terus yang selanjutnya, ini ngitung payback period sama simple rate of return. Karena kasusnya itu cuma seuprit, jadi saya tambahin. Ya, silakan nanti ditanyakan kalau ada yang bingung. Latihan 3 ini ngitung sama periode pengembalian sama simple rate of return. Karena tadi kasusnya sangat sedikit, jadi saya tambahin untuk tambahan aja. Untuk masalah jadwal pengerjaannya nanti kita diskusikan di kelas. Yang penting tuh intinya seminggu ada 1 kali materi. Nah ini materi itu kan sampai, ini kan masih kurang, yang kelas B itu kurang 18 ya, berarti kurang besok 18. UAS 1 19, jadi kurang 5 sih. Nah, nanti tugasnya berarti dibagi 5 kali ya. Nah, nanti gampanglah kita diskusi di kelas aja ya.
pada intinya sih sebenarnya nanti saya dampingi untuk pengerjaan. Artinya kalau kamu mau tanya tuh saya jawab gitu loh. Tapi jangan asal mengerjakan wis saisone ditumpuk gitu ya. Itu nggak apa-apa juga sih. Tapi maksud saya kalau ada effort yang lebih gitu ya, sedangkan dosennya mendukung itu positif gitu. Kalau positif dilanjutkan. Kecuali memang nggak memanfaatkan itu gitu ya, mau terserah kalian aja juga nggak masalah sih ya. Tapi saya lebih prefer orang yang eh, menggalinya tuh lebih dalam lagi gitu ya. Itu sih pesan saya saja. Em, Terima kasih. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.